Hello Kopi Aficionados, ketemu bareng gua Danang di Cerita Kopi. Oke, kali ini gue bakal nyobain di dua tempat kopi yang berbeda, tentunya lokasinya ada di Bandung nih. Nah, tempat kopi pertama yang mau gue cobain adalah di Cozy Lab, yang lokasinya ada di Jalan Gudang Selatan nomor 22. Oke, mau tahu perjalanan gue? Ikuti terus. Halo Mas, mau pesen kopi Aeropress-nya satu. Aeropress. Mau bisnisnya apa? Kita ada yang internasional, ada yang lokal. Yang internasionalnya ada Ethiopia, lokalnya Bengkulu, ini yang rekang Sulawesi sama Gunung Raung dari dia. Oke, kalau gitu saya mau pesen kopi Nusantara aja ya, yang dari Gunung Raung. Gunung Raung ya. Iya. Tadi di Aeropress ya. Oke, Itu aja mas. dah itu aja dulu. Oke, siap ditunggu ya mas. Siap, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang gue bakal nyicipin nih, kopi yang gue pesen udah dateng. Gimana rasanya? Pastinya penasaran kan? Oke, kopi Aeropress dari dataran tinggi Dieng. Nah, kopi aficionados, dari sisi aromanya, ini terasa lembut ya di hidung, jadi nggak terlalu menyengat. Dan pas tentunya. Kalau dari teksturnya nih, yang gue rasain, kopi ini terasa nggak begitu kental dan lebih cenderung ke encer. Jadi sebenarnya tidak terlalu kuat ya rasanya, karena encernya itu cuma tetap terasa strong dan menyegarkan. Dan setiap kopi itu punya sisi fruit punch-nya, jadi ada rasa varian buah yang terasa, dan saya ngerasa ada kasaman-asaman berinya gitu di sini. Jadi tingkat kasamannya pekat dan pahitnya malah lebih kurang daripada tingkat kasamannya. Nah, di sini gue juga ngerasa ini tuh lebih lembut dari teksturnya. Oke, sangat recommended Aeropress ini. Oke, mungkin itu review dari gue karena setiap kopi punya cerita tentunya. Dan gue juga penasaran nih gimana kopi ini bisa tersaji dan terasa nikmat. Pasti ada cara-cara khusus untuk penyajiannya. Ada baiknya gue tanya-tanya nih ya sama barista dari Cozy Lab. Jadi sebenarnya gue mau nanya-nanya nih, gimana proses penyajian kopi Aeropress ini sehingga bisa rasanya pas gitu di lidah dan encernya juga pas segala macam. Kalau Aeropress sih sebenarnya masing-masing orang punya sendiri ya caranya. Tapi kalau Bandungnya sih sebenarnya semua kopi itu sama kayak V60 atau apa. Jadi pertama tuh ada proses blooming dulu, pemanasan selama 30 detik sampai 45 detik. Setelah itu baru kita tuang airnya sampai yang kita mau, misalnya rasionya 1:10. Berarti kalau misalnya kopi 18 gram, berarti si airnya 140 gram gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk Aeropress sendiri, rasa kopinya sih lebih clean sih menurut saya. Ya, lebih clean, enak di mulut juga ya gitu. Oke, kalau apa di Cozy Lab sendiri ini
kopi yang jadi ciri khasnya tuh kopi apa aja sih? Ciri khas kita sebenarnya nggak ada ciri khas, tapi kita tuh pengen mengedukasi orang yang datang. Oh. Jadi kayak, oh ada yang datang nih bingung pesan apa misalnya, Mas saya pengen ngopi tapi saya nggak tahu nih yang enak yang gimana. Jadi kita tanya lagi, mbaknya suka yang asem atau yang pahit. Nah, dari situ kita kasih beberapa kopi pilihan, misalnya dari lokal atau internasional yang berbeda-beda rasanya. Seperti itu sih kalau di Cozy. Nah, terus kalau dari sisi perkembangan kedai-kedai kopi nih, ibarat di Bandung sendiri kan udah banyak jamur, dan untuk Cozy sendiri ini apa sih misalnya strateginya dari mulai keunikannya, kekhasan yang diberikan oleh Cozy Lab ini buat gitu? Kalau uniknya Cozy Lab sendiri sih sebenarnya tempat kita terpencil nih ya. Iya. Pelang pun nggak ada. Jadi orang pun kalau mau ke sini ya sebenarnya kita by sosial media. Kita cuma nyantumin alamat dan sebenarnya jadi experience sendiri orang yang udah nyampe di Cozy nih. Jadi kadang-kadang kalau ada yang datang pasti bilang, wah saya kesasar dulu nih gitu. Emang kita ya kayak gitu, jadi bersusah-susah dahulu sampai sini tuh dapat kopi yang menurut dia wah banget gitu, dan punya ya ada apa ya, edukasi pengalaman lah gitu buat nyari coffee shop lah, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari kopinya juga kan tadi yang saya cobain Aeropress nih. Nah, Cozy juga menyediakan kopi-kopi apa lagi sih selain Aeropress? Untuk Cozy kita ada espresso base yang awal ya. Espresso base sih sebenarnya udah umum ya. Iya. Mau latte, cappuccino dan segala macam. Lalu untuk yang seperti ini Aeropress itu teknik manual brew. Kita di sini ada siphon, terus ada V60, pour over, Kono. Dari pour over sendiri ada banyak sih sebenarnya. Cuma kita di sini pakai V60 sama Kono. Lalu ada Japanese Ice sih sebenarnya kalau di sini. Itu sebenarnya hampir sama kayak V60, tapi kita langsung dripnya ke es. Jadi buat yang suka kopi hitam nih, tapi pengen yang dingin, nah pilihannya Japanese Ice. Nah, terus kalau dari stok biji kopinya, stok biji kopinya tuh asalnya dari mana aja kalau dari Cozy Lab sendiri? Untuk Cozy Lab, stok biji kopinya sih sebenarnya ngambil dari roster-roster yang ada dari Bandung, dari Jakarta, bahkan kemarin kita ambil dari Bali. Ya, dari Bali sendiri. Jadi macam-macam sih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada teman ke luar negeri, ya kita titip juga dari luar negeri. Makanya banyak beans yang unik-unik juga yang kita dapat, yang nggak dijual secara umum lah di Indonesia. Paling itu aja sih cukup. Oke. Sisi wawancaranya. Terima kasih Mas. Oke. Atas informasi yang diberikan. Oke, sekarang gue udah nyobain nih kopi yang ada di Cozy Lab. Tapi gue masih penasaran nih. Gue masih mau pengen explore kopi-kopi yang ada di Bandung, dan gue akan pindah tempat ke Ngopilok. Ikuti terus ya perjalanan gue. Mau pesan apa Mas? Pesen kopi pancongnya 1. Kopi pancong 1. Oke, terima kasih. Nah, kopi aficionados. Kopi yang gue pesen udah nyampe nih. Langsung aja ya gue cobain karena gue udah penasaran banget sama rasa kopi. Dari aromanya nih, kopi pancong ini menyengat dan sedikit menusuk ke hidung, dan itu yang membuat aromanya mantap. Gue kayaknya suka banget ya, kalau suka banget sama kopi ini. Langsung aja ya gue cobain gimana rasa dan tekstur segala macamnya. Oke,
Jadi kopi pancong yang gue rasain ini rasanya beda sama yang Aeropress gue cobain di Cozy tadi. Dari teksturnya aja ini udah jelas kelihatan kopinya kental dan pekat hitam. Jadi kalau di mulut tuh, di langit-langit mulut, terasa asamnya sama pahitnya terasa, cuma lebih dominan di pahit kalau dari cita rasa yang gue rasain. Nah, terus kalau dari aftertaste, kopi pancong ini terasa lama di mulut aftertaste ya. Jadi kita sekaligus menyeruput dan rasanya tetap ada di mulut. Jadi ini enak banget nih kalau buat sambil ngobrol-ngobrol sama teman atau rekan-rekan sejawat. Jadi seseruput ngobrol, seperti itu. Dan seperti biasa, setiap kopi punya rasanya kayak rasa buah-buahan, dan yang gue rasain fruit punch-nya ini. Ada rasa-rasa asam seperti jeruk, aroma-aroma lemon gitu. Menarik sih sebenarnya. Paling itu aja review dari gue soal kopi pancong ini. Dan karena gue yakin setiap kopi punya ceritanya masing-masing. Oke, paling kalau udah kayak gini nih, ada baiknya nih gue tanya-tanya sama pemilik Ngopilok ini soal gimana sih proses pembuatan kopi ini dan gimana sih caranya biar bisa tersaji nih sebuah kenikmatan dari kopi pancong ini. Gimana? Kopinya enak? Mantap. Wah, ini juara banget nih kopi ini nih. Jadi paling mau ngobrol-ngobrol nih Mas Dipo Boleh. soal Ngopilok ini. Jadi sebenarnya awal mulanya kenapa sih ingin berbisnis kopi? Sebenarnya kalau bisnis kopi bisa bilang kalau bukan tidak mengikuti tren sih, kayak ketika mulai bisnis ini saya mikir kayak saya suka ngopi tapi udah bosan ngopi di tempat orang, kenapa nggak bikin warung kopi sendiri buat teman yang datang ke sini, kita ngopi, ngopi bareng, kita ngobrol, kayak itu. Pada akhirnya ya kenapa nggak dijadiin bisnis aja sekalian. Oke. Berarti Ngopilok ini punya filosofinya sendiri nih, mungkin mulai dari awal terbentuknya, dari apa, referensinya dari mana kedai-kedai ini? Sebenarnya warung kopi yang Ngopilok ini memakai sistem yang kayak udah melekat lama di Indonesia, kayak dari zaman dahulu. Kayak kopi sebenarnya tidak harus mahal dan kopi adalah salah satu sarana untuk saling bertukar informasi. Kopi itu cuma satu media bagaimana kita sebagai manusia saling berkomunikasi, saling bertukar ide. Yaitu kopi adalah salah satu katalisnya. Seperti itu rupanya. Nah, untuk dari kopinya sendiri nih, ada kopi yang jadi utamanya nggak sih, ciri khasnya di Ngopilok ini? Nah, kopi yang jadi ciri khas di Ngopilok ini adalah kopi pancong. Ini kenapa kopi pancong? Karena itu ada sejarahnya sih. Ada sejarahnya. Dan kenapa rasanya cenderung pahit? Karena kami memakai kopi robusta sebagai untuk penyajiannya gitu. Nah, untuk biji kopinya sendiri nih, biji kopi robusta ini asalnya dari daerah mana? Kalau di sini Ngopilok ngambilnya dari Kalimantan langsung. Jadi emang ini kopi dari Kalimantan, membawa budaya dari Kalimantan dan disajikan di sini. Oke. Nah, kalau di Ngopilok ini berarti kopinya cenderung kopi Nusantara apa ada kopi internasional? Main produk kami tetap kopi pancong, tapi kami juga terkadang kami punya stok kopi-kopi kayak kopi-kopi Nusantara. Kayak sekarang tadi baru ngambil kopi Tolu Batak dari Sumatera Utara. Waktu itu pernah ada kopi Ethiopia. Cuma itu tidak banyak gitu. Jadi cukup untuk ketika ada yang pengen kopi Arabica, karena kan tidak semua orang suka kopi yang pahit. Walaupun kopi itu cenderung pahit, yang manis kan ceritanya. Yes. Nah,
kan melihat perkembangan kopi nih di Indonesia, menurut Mas Dipo sendiri, gimana sih atmosfer kopi di Indonesia tuh mungkin mulai dari sisi penyebarannya zaman sekarang dan mungkin dari trennya. Sebenarnya budaya Indonesia tuh salah satu negara yang punya budaya ngopi cukup kuat. Yang bisa dibilang setiap daerah punya budaya sendiri untuk ngopi. Kayak mungkin di daerah-daerah seperti Aceh, Manggar, Pontianak itu kurang lebih sama budayanya. Kayak dia dibuat bikin warung-warung kopi tradisional, cara pembuatannya yang kurang lebih sama. Beda juga kalau di Padang misalnya. Di Padang dia karena sama waktu itu komoditas kopi itu lumayan mahal, masyarakat di sana tidak menganut kopi pancong, sistem kopi pancong, tapi mereka menganut kopi kawa daun namanya, yang dia pakai daun, dari daun diseduh kayak teh. Kalau di Ambon misalnya, daerah timur dia cenderung dimix dengan buah dalam pembuatannya. Jadi kan kayak kenapa itu nggak dijadiin satu budaya baru gitu, kayak bukan budaya baru sih, kayak kenapa itu nggak diangkat gitu. Jadi kan itu sebenarnya lebih menarik, dan kalau bisa dibilang tren, itu bukan tren sih kalau budaya ngopi, karena emang udah mengakar di Indonesia. Oke, nah untuk Ngopilok sendiri kan kalau di Bandung aja ya udah menjamur gitu warung-warung kopi, berarti yang mau dikasih sama Ngopilok ini kekhasan soal Pontianaknya nih berarti. Untuk sementara kami memberikan kekhasan tentang Pontianak, bagaimana kita ngopi di Pontianak. Kopi tidak harus mahal, kita bisa saling bertukar pikiran, kayak mungkin Mas datang ke sini sebagai mungkin wartawan atau apa, sedangkan saya punya teman desainer, dan ketika butuh sesuatu informasi, saya membutuhkan informasi, itu kan jadi kita dalam satu proses ini. Dan yang jadi goal saya itu yaitu mengangkat budaya-budaya ngopi dari seluruh daerah di Indonesia untuk ditempatkan di satu tempat. Itu kayak mungkin saya bakal bikin kopi kawa daun, saya bikin mungkin kopi jos, bikin kopi kayak di Ambon yang pakai buah-buahan. Itu salah satu master plan saya. Cukup sih informasinya, itu menambah wawasan gue, dan ini gue bakal nyicipin lagi nih, soalnya enak banget kopi. Silahkan. Kalau jadi di Pontianak ada filosofi kalau kopi panjang itu kopinya sedikit, berbohongnya berjam-jam. Oh iya, berjam. Benar. Enak banget sih buat nongkrong berjam-jam di sini. Hey, ada lo. Nah, kopi pancong, susu, ditambahin cinnamon. Nah, jadi gue kedatangan nih seorang kawan yang bakalan nemenin gue untuk di program-program selanjutnya untuk juga mencicipi kopi-kopi yang ada di tempat lain nih, dan pastinya nggak kalah menarik sama episode yang sekarang. Gimana, Nang? Lo pesan apa, Nang? Gue pesen kopi pancong original, jadi nggak ada tambahan apa-apanya. Boleh. Gimana kopinya? Gue cobain dulu ya. Mantep, Nang. Nice banget. Wah, nggak sabar nih nyobain kopi-kopi di tempat lain. Tadi kita udah jalan-jalan, nyobain di 2 tempat kopi yang berbeda, yaitu Cozy dan Ngopilok. Dan tentunya pasti bakalan lebih banyak tempat-tempat yang bakal kita kunjungin di program-program selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk like and subscribe akun di bawah ini. Di mana, Nang? Di sini. Oke, jadi kita tutup aja program kali ini. Oke, kita tutup program kali ini. Let's go, Nang. Wake up and smell the coffee.